Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate terkait kabar gembira dari Kemenpan RB untuk guru honorer ya yang sudah mengabdi lama, yang kemungkinan besar bakal menjadi salah satu prioritas P3K 2023 ya. Termasuk bukan hanya guru honorer, termasuk tenaga kesehatan atau tenaga teknis Bapak Ibu ya. Pengabdian lama itu kemungkinan besar bakal menjadi prioritas P3K 2023 sesuai dengan mandat atau amanat dari Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini dikatakan pernyataan terbaru dari Deputi SDM soal penghapusan honorer ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira untuk P3K ya. Di sini dikatakan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny menyampaikan pernyataan terbaru soal kebijakan penghapusan honorer per 28 November 2023 Bapak Ibu. Dia menjelaskan penghapusan pegawai non ASN merupakan salah satu klaster dalam pembahasan RUU atau revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Nah, di sini dikatakan Alex mengatakan RUU ASN yang sedang dibahas sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400.000 orang. Nah, seperti itu ya. Jadi ini membengkak ya hingga 2,3 juta orang Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan pembengkakan ya, di sini dikatakan pembengkakan jumlah tenaga non ASN atau honorer tersebut terutama di pemerintah daerah. Data resmi Kemenpan RB menyebutkan total jumlah honorer di Indonesia itu sebanyak 2.355.092 Bapak Ibu. Jumlah tersebut terdiri dari 325.517 honorer yang tersebar di 66 instansi pusat dan 2.029.575 honorer yang bekerja di 529 instansi daerah. Alex Denny kembali menyebutkan mengenai 3 prinsip penyelesaian masalah 2,3 juta honorer, yakni yang pertama Bapak Ibu ya, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap honorer. Jadi kabar gembiranya adalah tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap guru honorer. Ini membuat honorer lega Bapak Ibu ya, aman ya. Kemudian kedua, pendapatan honorer tidak akan lebih rendah dari yang diterima selama ini. Alhamdulillah. Ketiga, tidak boleh ada pembengkakan anggaran sebagai akibat penghapusan honorer. Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non ASN agar tidak ada pemberhentian massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran, ujar Alex Denny dalam uji publik RUU ASN ya di Universitas Negeri Padang. Kabar gembira untuk P3K lanjut ya. Alex Denny mengatakan RUU ASN menjadi jawaban atas dinamika perubahan global yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Secara garis besar, lanjutnya terdapat 7 klaster pembahasan dalam RUU ASN, yaitu yang pertama, penguatan sistem merit, yang kedua, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, kemudian keempat, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, yang kelima, penataan tenaga honorer, yang keenam, digitalisasi manajemen ASN, yang ketujuh ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di revisi Undang-Undang ASN nanti salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis
untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil, kata Alex dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Wow. Selain penanganan tenaga non ASN, RUU ASN juga untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Alhamdulillah ya, kau ini betul-betul menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Nah, perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif. Uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Padang UNP dihadiri para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Padang hingga perwakilan Pemda di Provinsi Sumatera Barat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIFI Afrifa Khaidir menilai revisi Undang-Undang ASN merupakan sesuatu yang sangat lazim karena perubahan global, sosial, dan politik yang demikian cepat. P3K sangat terlindungi dengan undang-undang ini. Itu harus diakui. Teorinya menjustifikasi perubahan ini, apalagi ada desakan situasional yang menuntut perubahan, ujar Afrifa. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik ya terkait dengan isu penghapusan honorer dan justru memberikan sesuatu berbeda ya atau kejutan kepada honorer, termasuk juga guru honorer yang sudah mengabdi lama. Alhamdulillah. Dan di sini ada pernyataan terbaru dari Bapak Menpan RB. Silakan Bapak Ibu saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan tenaga kesehatan ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2022-2023 mestinya kita beresin. Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten, kota, dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada. Guru dan tenaga kesehatan ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2022-2023 mestinya kita beresin. Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten, kota, dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada di